dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kepadanya kita meminta dan kepadanya kita memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan terbaik sepanjang masa. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, masih ada dalam ingatan kita tragedi 11 September 2001 di mana pusat ekonomi dunia yang terbangun di menara kembar World Trade Center New York, Amerika Serikat hancur lebur dihantam oleh dua pesawat komersil yang dibajak oleh sekelompok orang yang kemudian dikenal sebagai musuh dunia, yakni Al-Qaeda. Terdapat dua dampak pasca tragedi tersebut. Pertama, dunia mulai melihat keadaan Islam di negara-negara jajahan Eropa yang terus tertindas, dirampas sumber daya alamnya hingga saat ini. Hendaknya perlu dilakukan pendekatan ulang tanpa tindakan militer. Namun hasilnya mereka hingga saat ini tetap tertindas. Yang kedua, dunia saat ini melihat gelagat buruk dari penyebaran Islam yang begitu pesat di Eropa, sehingga inilah saatnya untuk mempropaganda dan mengadu domba umat Islam dengan menggolongkan umat Islam kepada dua kelompok, yakni Islam radikal sebagai basis terorisme dunia dan Islam moderat sebagai sahabat mereka. Hadirin, kedua dampak ini menyebar ke seluruh daerah di tanah Indonesia. Bahkan tidak begitu lama dari kasus QTC, Bali sebagai pusat wisata Indonesia dibom oleh mereka dan mengaku sebagai para mujahid Islam. Lalu, apakah Islam telah mengajarkan tentang jihad sebagai sebuah penindasan dan teror? Ataukah sesungguhnya jihad dapat menjadi sarana untuk membangun persaudaraan? Oleh karenanya, jihad dalam membangun persaudaraan. Jihad dalam membangun persaudaraan adalah tema yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Dengan redaksi awal firman Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang
berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah yang menjelaskan bahwa pada hakikatnya perintah untuk berperang sebagai salah satu makna jami dalam ayat tersebut tidaklah dibutuhkan oleh Allah dan tidak juga oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah telah membelah dan mendukung umat Islam ketika ia sendiri ataupun berdua. Namun jika kita mengetahui betapa banyak sisi kebajikan yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang berjihad dan taat kepada Allah. Hal ini jika ditinjau dari berbagai aspek duniawi dan ukhrawi sebagaimana difahami dalam bentuk nakirah atau indefinitif kata khairah di dalam ayat tersebut. Dampak positif yang membawa kebaikan dan kebajikan melalui jihad sesungguhnya selaras dengan dakwah dan jihad para ulama penyebar Islam di tanah Nusantara ini. Abdurrahman Mas'ud menjelaskan bahwa Islam Indonesia memiliki dua model yang saling mengikat, yakni model universal dan model domestik. Model universal adalah model yang menyatukan dunia Islam di bawah kepemimpinan uswatun hasanah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara model domestik yang menjadikan Muslim Indonesia unik adalah mereka yang bermakmum dari model-model Wali Songo. Mereka adalah wali 9 yang namanya demikian telah populer, telah berhasil merubah Nusantara Hindu-Buddha ke dalam agama Islam dengan penuh kedamaian di abad ke-15 sampai 16. Dengan demikian, ungkapannya menyatakan bahwa ajaran Islam pada abad ke-18 dan ke-19 berada di bawah bayang-bayang Wali Songo tidaklah berlebih-lebihan. Bahkan selama hampir 5 abad setelah periode Wali Songo, pengaruh mereka tetap terlihat dan terasa jelas hingga kini. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Apakah model Islam yang menggerakkan jihad sebagai sarana irhab ataupun terorisme merupakan model jihad di Indonesia? Tentulah tidak. Islam Indonesia dibangun dengan model toleransi terhadap produk-produk lokal budaya yang ada. Islam Indonesia tidak memberantas tempat-tempat ibadah yang berbeda dengan Islam. Bahkan begitu banyak masjid-masjid di Indonesia yang dibangun dengan model budaya mereka dan jauh dari model tanah Arab. Namun saat ini yang terjadi adalah begitu banyak para pendakwa baru yang seringkali membajak Islam demi hawa nafsunya untuk menguasai seseorang ataupun sekelompok orang. Pantas jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah menasihati para sahabat melalui sabdanya, "Raja'na ila al-jihadul asghar wa mal jihadul akbar." Qal, "Wa mal jihadul akbar? Mujahadatul abdi hawa." Rawahul Baihaqi. Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Para sahabat bertanya, apakah itu jihad yang besar? Rasul menjawab, seorang hamba berjihad melawan hawa nafsunya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang terjadi saat ini. Jihad tidak lagi memberikan dampak positif kepada semua orang berupa kemaslahatan atau kebaikan kepada setiap orang, melainkan karena nafsu al-hawa yang dikedepankan. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini adalah sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh makhluk di
muka bumi ini. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Untuk itu, marilah kita jadikan jihad di Indonesia ini jihad yang dapat menciptakan persaudaraan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu kita, penyebar Islam di tanah Nusantara, bukan seperti yang dilakukan oleh para pembajak Islam yang membesarkan nama Islam melalui tindakan teror terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka. Lalu bagaimana cara kita untuk membangun persaudaraan antar sesama umat Islam dalam memaknai perbedaan terhadap teks-teks jihad? Untuk itu, marilah kita simak bersama firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kau mendapatkan rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami banggakan. Mengenai ayat ini, Muhammad Quraisyah menjelaskan bahwa penggunaan kata innama dalam konteks penjelasan tentang persaudaraan antar sesama umat Islam mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti bahwa kaum beriman bersaudara, sehingga semestinya tidak terjadi dari pihak manapun hal-hal yang mengganggu persaudaraan itu. Adapun kata ikhwah mengisyaratkan bahwa persaudaraan yang terjalin antar sesama muslim adalah persaudaraan yang dasarnya berganda. Sekali atas persamaan iman dan kali kedua adalah persaudaraan seketurunan. Walaupun yang kedua ini bukan dalam pengertian hakiki. Dengan demikian tidak ada lagi alasan untuk kita memutuskan hubungan persaudaraan antar sesama muslim. Lebih-lebih jikalau antara individu masih direkat oleh persaudaraan sebangsa, Secita-cita, sebahasa, senasib dan sepenanggungan. Tabat Habai menulis, hendaknya kita menyadari firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, merupakan ketetapan syariat yang berkaitan dengan persaudaraan antara orang-orang mukmin dan yang mengakibatkan dampak keagamaan serta hak-hak yang telah ditetapkan oleh agama. Adapun kata akhwaikum adalah bentuk dual dari kata akh. Penggunaan bentuk dual di sini untuk mengisyaratkan bahwa jangankan banyak orang, dua pun jika mereka berselisih, maka harus diupayakan islah antar mereka, sehingga persaudaraan dan hubungan harmonis mereka terjalin kembali. Dengan demikian, ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan serta hubungan harmonis antara anggota masyarakat kecil atau besar akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan akan mengundang lahirnya bencana buat mereka.
yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara. Akhirnya, melalui ajang musabaqah ini, kami menghimbau kepada seluruh umat Islam, marilah kita bersama-sama terus berjihad di jalan Allah dengan penuh keramahan, dengan cara menghormati local wisdom bangsa ini, sehingga jihad dapat menciptakan persaudaraan yang kuat antar sesama umat Islam. Wahai saudara-saudaraku orang Jawa, kita sedaya sederek. Wahai saudara-saudaraku orang Betawi, kita semuanya bersaudara. Wahai saudara-saudaraku orang Lampung dan semuanya. Wahai saudara-saudaraku orang Madura, taretan sadeje sampean kabisa da jenazah tareta. Wahai saudara-saudaraku orang Aceh, gutanya Bandung masih saudara berme pakai-pakai. Wahai saudara-saudaraku Papua Irian Jaya, ipar-ipar katorang semua bersaudara. Wahai saudara-saudaraku orang Parani, fai sining revai sayang iksirinya saudara. Kita tingkatkan ukhuwah basoriyah, Uhwa watonia dan uhwa Islamnya demi mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terbang tinggi si burung gagak, singgah pula di atas dahan. Terima kasih atas perhatiannya. sampai jumpa di lain kesempatan. Wal akhir wassalam.